Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah." Dan segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga besar yang kami cintai, kadang terjadi bahwa orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, bahkan secara turun-temurun, ternyata hidupnya juga belum berubah. Hidupnya sehari-hari, baik di tempat tugas, di rumah, di lingkungan, dan di dalam kehidupan bermasyarakat, masih menampakkan banyak kekurangan, kecurangan, penindasan, atau penghancuran. Jadi ada ketidakcocokan antara penghayatan iman, perwujudan iman, dan kehidupannya yang nyata. Sebuah pertanyaan yang perlu kita maknai ketika bertemu dengan persoalan-persoalan atau situasi-situasi itu adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebuah pengandaian dari pribadi saya adalah, semua itu terjadi karena orang-orang itu belum mengalami perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Barangkali doa dan ibadah yang dilakukan sekedar sebagai kebiasaan atau kewajiban, sehingga doa dan ibadah dan bina iman lain yang dibuatnya itu belum bisa atau belum mampu mengubah kehidupannya sehari-hari. Perjumpaan dengan Tuhan, hemat saya, selalu dan senantiasa membawa pembaharuan hidup. Itulah yang dialami oleh Sakeus si pendek itu. Perjumpaan pribadi Sakeus dengan Tuhan Yesus membuatnya mengalami pembaruan hidup yang menyeluruh. Sebuah perjumpaan yang menyelamatkan, sebuah kerinduan yang terobati, dan sebuah pembaruan yang membahagiakan, bukan hanya untuk Sakeus,
tetapi juga kepada seisi rumahnya. Dan oleh perjumpaan itu, Sakeus dengan lantang berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dilihat dari standar dunia, Sakeus tergolong orang yang sukses karena ia memiliki kedudukan, kekayaan, dan juga memiliki kuasa. Ia punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai. Ia diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak sesuai dengan keputusannya dari orang-orang di kota Yeriko. Dan kita semua tahu, biasanya pemungut cukai memungut pajak yang lebih besar dari ketentuan Roma, sehingga hidupnya kaya dan sangat berkecukupan. Selain itu, sebagai orang yang punya kontrak kerja dengan Roma, Sakeus juga memiliki kuasa sehingga orang-orang di kota Yeriko takut kepadanya. Karena itu, sekali lagi, saya bisa katakan bahwa Sakeus itu sukses di mata dunia, namun ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan batinnya. Apa yang hilang dari Sakeus itu bukan hanya karena orang-orang Yahudi menjauhi dirinya dan menganggap dia sebagai seorang yang berdosa, tetapi karena ada kekosongan di dalam hatinya. Dan Sakeus menyadari keterhilangan yang ada di dalam dirinya itu, lalu ia berniat untuk mendapatkannya kembali. Ia kemudian mencarinya pada tempat yang tepat, yaitu pada diri Tuhan Yesus sendiri. Sakeus saat itu mulai berkeinginan untuk melihat siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Ketika Yesus masuk kota Yeriko, Sakeus ingin menjumpainya, tetapi kerinduan itu mendapat halangan atau tantangan. Halangan pertama datang dari luar dirinya, yaitu karena adanya orang banyak yang menghalangi dirinya untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sementara halangan kedua ada pada dirinya sendiri, yaitu kondisi perawakannya yang pendek membuatnya sulit untuk melihat Yesus. Meskipun demikian, semua halangan itu tidak membatalkan keinginan, kerinduan, dan komitmennya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan menyadari halangan-halangan itu, Sakeus si pendek itu berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk sekedar melihat siapa Yesus yang dia dengar dari orang-orang di Yeriko. Usahanya berhasil. Tuhan Yesus lalu menjumpainya dan menyapa dia secara pribadi. "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Mukjizat terjadi. Dari hanya keinginan, hasrat, dan komitmen, serta kerinduan untuk melihat Tuhan, kini Yesus mau menumpang di rumahnya. Sebuah usaha iman yang tidak sia-sia. Pada siang hari ini, Pak Krisdo dan Ibu Vita mengundang kita semua. Hal ini menandakan bahwa mereka merindukan Tuhan, dan kini mereka mengundang Tuhan untuk memasuki rumah mereka. Dan ucapan syukur 1 tahun atas kelahiran anak Gracia Rachel Alexandra menandakan rahmat Tuhan melimpah atas keluarga ini. Mereka telah dihadiahi 2 orang anak, dan semoga rahmat itu melimpah. Karya mereka berhasil, dan semoga rumah ini, rumah kediaman ini, menjadi rumah persaudaraan, rumah kasih sayang untuk keluarga yang akan berkunjung di dalamnya. Kita mohon kuasa Roh Kudus, semoga dengan kuasa Tuhan sendiri rumah ini diberkati. Usaha-usaha keluarga Pak Krisdo dan Ibu Vita serta anak-anaknya dilimpahi berkat kasih Allah dalam usaha dan perjuangan hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Kita juga tahu
bahwa usaha untuk membangun rumah, untuk membangun keluarga yang sejati, ada tantangannya. Seperti Sakeus, pasti banyak orang yang akan mencibirkan bibirnya dan tidak mengakui siapa diri keluarga-keluarga yang berdiam di sini. Tetapi kita yakin dan percaya dengan keinginan dan kerinduan, hasrat dan komitmen untuk mengundang Tuhan memasuki rumah ini, niscaya semua yang kita minta dan kita harapkan akan selalu ada dan berlimpah kasih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. acara pemberkatan rumah berikut ini. Kita awali pemberkatan rumah ini dengan memberkati air dan garam yang telah disediakan. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang-layang di atas air untuk menguduskannya dan untuk menumbuhkan yang baik darinya. Curahkanlah Roh-Mu ke atas air ini, supaya air ini menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, seperti Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air, demikian tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan perantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan menguduskan di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan perantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah pencipta, pemelihara, dan Bapa keluarga kami, pada hari ini kami menyerahkan diri seluruh keluarga kami serta seisi rumah kami kepada kekuasaan-Mu yang manis. Sudilah memberkati kami dan perkuatkanlah kuasa Yesus Kristus Putra-Mu atas rumah ini dengan berkat-Mu yang kudus.
agar Dia kami cintai dan taati, supaya di bawah perlindungannya kami aman, selamat dan sejahtera. Supaya Kristus menjadi kepala keluarga kami, menolong kami mengendalikan pikiran, hati, dan tingkah laku kami, agar kami selalu sadar akan status kami sebagai umat yang telah Kau tebus, agar kami hidup seperti putra-Mu itu, baik hati, suci, bijaksana, sederhana, rukun, saling sayang menyayangi, hormat menghormati, dan tolong menolong. Berkatilah ya Bapa, agar jangan seorang pun dari kami menjauh daripada-Mu karena dosa dan kekecewaan, sebab Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Salib berbentuk kayu melintang ke atas dan ke samping. Saya pinjam satu ya. Ke atas melambangkan kasih kepada Allah, dan samping menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Di tengahnya ada tubuh Kristus yang berarti Yesuslah teladan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama.